Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmilawati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM 7423442022-042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar studi Islam pada periode pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Setelah pada periode klasik dunia Islam sebagai pusat peradaban dunia, pada periode pertengahan dunia Islam pada tahun 1258 Masehi sampai 1800 Masehi sering digambarkan sebagai potret dinamika dunia Islam yang berada dalam kondisi kemunduran, baik secara politis, agama, sosial maupun budaya. Fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara. Di tahun 1258 Masehi, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Periode kemunduran. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan. Bagian pertama, pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran pertama. Setelah kurang lebih 2,5 abad pertengahan dalam ketertinggalan, peradaban Islam kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan Islam. Yang ketiga yaitu Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Otonom, merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kejayaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19, dan kerajaan Safawi adalah kerajaan besar di Iran yang terdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Ada 3 kerajaan besar Islam yang muncul pada periode pertengahan. Yang pertama, Turki Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Otonom merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Yang kedua yaitu Mughal di India. India menjadi wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Yang ketiga yaitu Safawi di Iran. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail pada tahun 1501 sampai 1524, yang juga merupakan pendiri dinasti Safawi. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang pengantar studi Islam pada periode pertengahan. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiq ilah wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.